Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat soleh dan soleha, semoga kalian tetap sehat selalu ya. Yuk kita belajar bahasa Indonesia. Pada video minggu lalu kalian telah belajar tentang pengertian tujuan teks laporan percobaan dan ciri-ciri teks laporan percobaan. Kali ini kita masih di bab kedua, teks laporan percobaan bagian ketiga. Kita akan membahas tentang struktur teks laporan percobaan. Nah, tahukah kalian, seperti halnya teks-teks lainnya, teks laporan percobaan juga memiliki struktur loh. Struktur teks laporan percobaan ada yang pertama judul, tujuan, alat dan bahan, langkah percobaan, hasil, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Mari kita bahas lebih lanjut yuk. Yang pertama, struktur teks laporan percobaan adalah judul. Apa yang dimaksud dengan judul pada struktur pertama? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judul adalah kepala karangan. Jadi, dalam struktur teks laporan percobaan, judul berada pada urutan pertama. Judul juga berfungsi pada gambaran awal kepada pembaca. Ketika kita melihat judul, maka kita akan mendapatkan gambaran tentang isi teks tersebut. Oleh sebab itu, ketika memilih judul, kita harus memperhatikan syarat-syarat judul yang baik. Apa saja sih syarat judul yang baik itu? Yang pertama, relevan. Ada hubungan antara judul dengan tema atau judul dan tujuan. Syarat yang kedua adalah menarik. Pilihan kata atau diksi yang akan menimbulkan rasa ingin tahu kepada pembaca menjadikan salah satu syarat judul baik. Yang ketiga adalah menggambarkan isi secara garis besar. Struktur yang kedua adalah tujuan. Tujuan itu adalah hal yang ingin dicapai lewat percobaan. Tujuan biasanya ingin mengetahui atau ingin membuktikan. Struktur yang ketiga adalah alat dan bahan. Untuk melakukan sebuah eksperimen, pastilah membutuhkan alat dan bahan yang sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi, semua alat dan bahan yang digunakan harus ditulis. Bahan dan alat yang dipakai dalam setiap percobaan pasti berbeda, karena tergantung dari percobaan apa yang akan dilakukan. Semakin ekstrim sebuah percobaan, maka akan semakin banyak alat dan bahan yang dibutuhkan. Dalam langkah percobaan ini memiliki ciri menggunakan kata bilangan yang menunjukkan alat dan bahan. Struktur yang keempat adalah langkah percobaan. Dalam sebuah kegiatan percobaan, tentu ada langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dan langkah kegiatan haruslah ditulis dengan bertahap agar penulisan struktur teks laporan percobaan tersusun dengan rapi. Laporan percobaan yang dituliskan dengan langkah yang teratur akan mudah dipahami oleh pembaca. Laporan akan bermanfaat bagi orang banyak. Jadi langkah harus berurutan dan tidak bisa jika ditukar posisinya ya. Dalam langkah percobaan cirinya menggunakan kalimat perintah dan kata tugas. Struktur yang kelima adalah hasil. Berisi uraian yang diperoleh dari percobaan yang dilakukan. Hasil harus disampaikan apa adanya tanpa karangan maupun pendapat pribadi penulis. Oke? Dan struktur yang terakhir, yang keenam adalah simpulan. Simpulan berisi pendapat penulis terhadap hasil percobaan yang sudah dilakukan. Pendapat yang dimaksud bukanlah soal penilaian atau keberhasilan, melainkan mencocokkan hasil dengan tujuan dan hipotesis awal. Saya akan beri contoh dari teks laporan percobaan. Membuat tinta tidak terlihat. Inilah yang disebut dengan judul. Sedangkan tujuannya adalah untuk membuat tinta tidak terlihat agar lebih unik. Sedangkan 1 sampai ke 7 ini sudah terlihat di sini pasti termasuk struktur dari alat dan bahan percobaan. Nah,
Selanjutnya ada 5 poin di sini. Ada kata peraslah, aduklah, selanjutnya, setelah. Ini merupakan ciri kalimat perintah dan kata tugas. Di sini merupakan ciri dari langkah percobaan. Nah, sedangkan setelah semua langkah di atas kamu lakukan, kamu menjadi tahu bagaimana cara membuat tinta. Nah, di sini merupakan ada kata kamu menjadi tahu bagaimana cara membuat tinta disebut dengan hasil. Sedangkan kesimpulan dari penulis adalah tentang jeruk lemon itu disebut dengan simpulan. Nah, berikut video dari percobaan membuat tinta tak kasat mata. Awalnya kertas ini kosong, terus kemudian lalu dituliskan dengan menggunakan perasan lemon, kemudian dikeringkan. Setelah kering, lalu dipanaskan di atas lilin, kemudian berubahlah menjadi warna kecoklatan. Begitu ya. Nah, jadi dari video ini kalian telah belajar struktur teks laporan percobaan ada 6, yaitu judul, tujuan, alat dan bahan, langkah percobaan, hasil, dan yang terakhir adalah simpulan. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya tentang kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Oke? Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.